Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Derajat, selaku materi kita pada malam hari ini, founder Polamatika, penemu Polamatika, metode dikte, Bapak Ibu peserta pelatihan pada malam hari ini, dan Nanda ya, Bapak Ibu dan Nanda, karena ada beberapa Nanda. Mari pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan untuk belajar terus ya, belajar terus dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Sang Baginda Nabi Muhammad. Bapak Ibu peserta, sebelum nanti kita memulai belajar lagi, ada beberapa informasi yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, presensi yang kemarin alhamdulillah sudah banyak yang mengisi presensinya, sudah hampir full ya, walaupun ada beberapa yang belum mengisi. Terus malam hari ini silakan Bapak Ibu mengisi presensi lagi, baik yang double ya, ada nama anak dan orang tua yang gabung, nanti mengisi 2 kali kalau ada yang seperti itu ya, karena ada sekitar 3 kalau nggak salah yang ada anak dan siswanya, karena anak kadang-kadang butuh juga sertifikatnya. Jadi di sana untuk presensi malam hari ini mohon mengisi sesuai dengan nama lengkapnya, kalau Bapak Ibu boleh ditambah gelar dan nama instansinya atau lembaganya. Kalau tidak ada, mungkin dikosongi saja, karena ada beberapa yang memang pribadi seperti itu, ingin belajar metode ini ya. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin pesan buku, karena ada beberapa yang sudah jabri ke kita ya, bagaimana pesan bukunya. Jadi buku itu sepaket ya, kalau sepaket itu ada 2 buku Bapak Ibu, ada buku terapi matematika yang untuk kelas 1-2 ya, 1-2, terus ada pola hitung yang itu isinya perkalian dan pembagian. Jadi di sana sudah runtut Bapak Ibu, diajari mulai dari yang agak mudah sampai yang paling sulit, artinya bertahap seperti itu. Di 2 buku itu sudah bisa mewakili, walaupun nanti ketika Bapak Ibu yang bermitra nanti ketika diajarkan ya ada buku sendiri atau modul sendiri, yang hari perharinya itu ada sendiri ya. Itu silakan Bapak Ibu nanti mengisi pemesanan buku kalau berminat Bapak Ibu. Jadi ini tidak ada paksaan. Insya Allah di sini Bapak Ibu kalau sudah paham tanpa beli buku pun sudah bisa mempraktekkan. Tapi kalau ada bukunya mungkin ada proses yang dari awal hingga akhir, di sana juga banyak contoh-contohnya yang bisa kita aplikasikan untuk pembelajaran untuk anak-anak kita, mungkin siswa juga siswa kita ya Bapak Ibu. Itu untuk pemasaran buku. Terus Bapak Ibu ini yang hadir masih 20 ya, nggak apa-apa, nanti biar yang lain segera menyusul ya. Nanti di pertengahan sesi ada informasi yang ingin kita sampaikan, seperti biasanya Bapak Ibu, biar nanti di sela-sela Pak Derajat menyampaikan materi, maka ada tambahan informasi lain-lain yang berkenaan dengan kegiatan kita ya, kemitraan, dan mungkin Bapak Ibu bisa tanya-tanya yang lainnya juga selain belajar tentang materi ini ya. Itu nanti di sesi mungkin di pertengahan ya. Seperti itu tambahannya informasi Bapak Ibu sebelum kita belajar. Mari kita awali dengan berdoa dulu ya, berdoa dengan keyakinan kita masing-masing Bapak Ibu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama materi yang luar biasa Bapak Ibu untuk lebih efektifnya. Tapi sebelum saya berikan ke Pak Derajat, halo. Iya Pak. Iya Pak. Sudah ready Pak ya? Sudah Pak. Bapak Ibu, kalau kemarin pembelajaran kita ya saya cermati itu ada yang menunggu saja, tidak membuka mic, bahkan kita panggil tidak anu ya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti dibuka mic-nya, kalau tidak ada ganggu nggak apa-apa. Kemarin kita nggak mute kok, kecuali yang mengganggu itu
Artinya di sebelah kanan kirinya bising, kita akan mute ya, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa nanti berdiskusi. Biasanya sangat interaktif sekali, ya. Nggak apa-apa. Biar nanti enak Bapak Ibu. Kalau kaku kayaknya ya apa gitu. Gitu Pak Derajat ya. Iya Pak. Ya. Kalau kaku khawatirnya setengah pahamnya. Lebih baik banyak mencoba terus. Iya. Nggak bisa coba lagi sampai bisa, karena yang mengaplikasikan diri kita sendiri. Kalau bahasanya suruh melihat rekamannya itu kadang-kadang kita agak malas ya. Kalau saya sendiri seperti itu agak malas. Kalau di sini sebenarnya ada kesempatan untuk mencoba langsung ya. Jadi per item itu dicoba aja. Nggak apa-apa kalau diminta untuk coba ya dicoba saja Bapak Ibu. Langsung raise hand seperti itu Bapak Ibu, atau buka mic-nya boleh langsung menyapa seperti itu. Saya siap untuk mencoba seperti itu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, biar lebih interaktif. Ini kita sama-sama dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya. Baik, mari kita simak materi Pak Derajat. Waktu sepenuhnya kami berikan ke Pak Derajat. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di awal saya menggunakan video ya, karena perlu peragaan ya. Jadi perkalian 2, 3, 4, dan perkalian 9. Ya, kemarin ada pertanyaan dari beberapa Bapak atau Ibu guru ya. Kalau perkalian nggak hafal gimana caranya? Caranya seperti ini ya, dari perkalian 2 ya. Misalkan 4 kali 2, maka gunakan jari 4, dihitung ruas jarinya 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ulangi ya, 4 kali 2, maka gunakan jari 4, hitung ruas jarinya 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya 8. Kalau 3 kali 2 ya gunakan jari 3, dihitung ruas jarinya 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kali 3? 4 kali 3, maka gunakan jari 4. Dihitung ruas jarinya 33. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya ulangi. 4 kali 3, jarinya 4, dihitung 33. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu. Kalau 5 kali 3 ya gunakan jari 5. Dihitung 33. 1, 2, 3. Ya, ini ada ruas kecil ya, dihitung aja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, demikian untuk kali 3. Sekarang kalau kali 4, 3 kali 4 gunakan jari 3, dihitung garis jarinya 4. Ini itu namanya garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 kali 4 ya gunakan jari 4, dihitung garis jarinya 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, seperti itu untuk perkalian 2, perkalian 3, dan perkalian 4. Nah, sekarang gimana kalau kali 5? Ya, kalau kali 5 bagaimana? Saya mau tampilkan layar, Pak Haryadi. Jadikan co-host dulu, Pak. Sudah, Pak, sudah. Nggih, Pak. Nah, sekarang kali 5 ya, Bapak Ibu ya. Kalau kali 5, maka caranya Bapak Ibu ikuti ya. Buat tangga seperti ini. 4 tangga ya. Kali 5. Digambar dulu Bapak Ibu, monggo.
Sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah selesai gambar kali 5, maka dimulai dari menulis angka 5. Nah, setelah 5, 0. Nah, ditulis dulu. Nah, setelah itu menulis angka puluhan ya. Menulis angka puluhan dimulai dari 0. Urut ya, setelah 0, 1. Setelah 1, Bapak Ibu tulis dulu turun tetap. 0, 1, turun tetap 1. Setelah 1, 2, turun tetap 2. Setelah 2, 3, turun tetap 3. Setelah 3, 4, turun tetap 4. Setelah 4, 5. Ditulis dulu, monggo Bapak Ibu. Nah, penggunaannya bagaimana? Misalkan ya, 3 kali 5 sama dengan berapa? Ya tinggal dihitung 3 aja ya. 1, 2, 3. Maka hasilnya 15. Contoh lain misalkan 6 kali 5 sama dengan, maka ya dihitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 30. Nah, itu untuk kali 5. Monggo ditulis dulu mungkin Bapak Ibu. Cukup ya? Nah, kalau cukup, sekarang kali 6. Untuk kali 6, Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung ya. Kali 6 itu hanya menghafalkan satu saja, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Hafalannya cuma 1. Saya ulangi ya. Kalau kali 6, maka hafalannya cuma 1, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Ini dihafalkan 1 aja. 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, itu aja. Kenapa? Karena kali 7 ada tabelnya. 2 garis menurun dan 2 garis mendatar. Monggo ditulis Bapak Ibu. Sudah ya, kali 7 ini dimulai dari urutkan angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Monggo bisa ditulis. Nah, sekarang mengisi angka yang di depan atau angka puluhan dimulai dari 0. Setelah 0, 1. Setelah 1, 2. Setelah 2, sama dengan tadi ya, turun tetap. 0, 1, 2, turun tetap 2. Setelah 2, 3, 4, turun tetap 4.
setelah 4, 5, setelah 5, 6. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ya 4 kali 7 misalkan. Sama dengan berapa? Ya dihitung 4 ya. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 28. 6 kali 7 ya sama ya. Dihitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya 42. Nah, seperti itu. Nah, sekalian di sini ya, kali 8. Kalau kali 8, buat 4 pagar. 1, 2, 3, 4. Monggo bisa ditulis dulu. Kali 8 dimulai dari menulis angka 8 dan kurang 2. 8 kurang 2, 6. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 2, 0. Bawahnya sama. Nah, mengisi angka puluhan dimulai dari 0 sama ya. Setelah 0, 1. Setelah 1, 2. Setelah 2, 3. Setelah 3, 4. Nah, setelah 4, tulis dulu, turun tetap. Polanya sama ya. Turun tetap 4. Setelah 4, 5. Setelah 5, 6. Setelah 6, 7. Setelah 7, 8. Nah, seperti itu cara. 3 kali 8 sama dengan dihitung 3. 1, 2, 3. Hasilnya 24. 6 kali 8 sama dengan dihitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya 48. Nah, seperti itu caranya untuk kali 7 dan kali 8. Setelah ini kali 9 ya. Nah, kenapa kali 6 cuma menghafalkan 6 kali 6 saja sama dengan 36? Karena 6 kali 7 sudah ada di tabel 7. 6 kali 8 sudah ada di tabel 8. Nah, jadi biar tidak terlalu banyak tabel, ya digunakan tabelnya kali 7, kali 8, dan kali 5 saja. Sudah ditulis ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kali 9. Kali 9 ada yang menggunakan jari, ada yang menggunakan tabel. Yes. Yang menggunakan jari bisa dilihat di YouTube ya. Itu sudah banyak yang menggunakan. Tapi di sini saya akan coba dengan menggunakan tabel. Ya, kali 9. Ya, kali 9. Kali 9 ini banyak yang sudah paham ya, tetapi mungkin akan saya review lagi. Ini mungkin beberapa sudah paham ya. Kali 9 itu dimulai dari menulis angka 9 ya, dan turun 1 ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diurutkan saja.
Nah, setelah itu mengisi angka puluhan ya, mengisi angka puluhan sama dengan tadi ya, dimulai dari 0, setelah 0 1, setelah 1 2, setelah 2 3, setelah 3 4, setelah 4 5, setelah 5 6, 7 8. Nah, 3 kali 9 ya dihitung 3 ya. 1 2 3, hasilnya 27. 6 kali 9 sama ya. Dihitung 6. 1 2 3 4 5 6. Hasilnya 54. Nah, seperti itu untuk kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6, kali 7, kali 8, dan kali 9. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Atau ada yang masih bingung? Monggo Pak Riyadi, dibuka sesi pertanyaan. Pertanyaan mencoba belum Pak ya? Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan di sesi ini yang perkalian. Ya. Sebenarnya ini sudah kita share di ya. Grup ya Pak ya? Iya Pak, YouTube ini Pak. Sudah ada ya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang masih bingung mungkin lah ya. Boleh, oke. Monggo Pak. Maaf Pak. Iya, Bu Sri. Monggo Bu. Tadi untuk perkalian 6 kan yang harus dihafal hanya 6 kali 6. Nah, misalkan kita mengajarkan ke anak. Kalau anak misalkan minta dibikinin pola gimana Pak polanya? Ada Bu, tapi nanti malah anak-anak Bu. Bingung. Kebanyakan tabel kuatnya terbalik-balik Bu. Ya Bu ya. Ada Bu, ada Bu. Ada ini yang kali 6 seperti ini Bu. Tapi yang paling mudah sebetulnya kali 6 ini ya Bu ya. Kalau menggunakan pola seperti ini Bu. Takutnya anak-anak malah bingung Bu. Saya biasanya menggunakan gini Bu. Kalau kali 6. Ini di link YouTube saya ada. Ya lingkaran ya, maksudnya lingkaran ya ini karena. Ya, sama ya. Bentar. Ini lingkaran maksudnya. Ya. Nah. 6 ya. Ini tabelnya seperti ini, Bu. 62, 8, 40. Anak-anak suruh ngapalkan. Tapi kebanyakan tabel nanti malah, Bu. 62, 8, 40. Setelah itu angka puluhan sama ya, setelah 0, 1, dan turun tetap. 0, 1, turun tetap 1. Setelah 1, 2, 3, turun tetap 3, 4, turun tetap 4, 5, 6. Nah, kalau sudah seperti ini ya 6 kali 3, dihitung 3 ya Bu ya. 1, 2, 3. Hasilnya 18. Ya. Seperti itu ya Bu ya. 6 kali 7 ya dihitung 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya 42. Itu ya Bu ya. Tapi saya tidak menyarankan tabel 6 untuk digunakan. Kenapa? Karena kalau kebanyakan tabel nanti anak-anak khawatirnya malah bingung. Karena kebanyakan tabel ya Bu ya. Jadi tabelnya cukup tabel 5, tabel 7, tabel 8, dan tabel 9. Ya. Tabel 9 bebas ya Bu ya, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan yang jari yang dilipat. Tentang jari yang dilipat sudah ada di channel YouTube ya, sudah ada. Kemarin yang di-share tadi pagi yang di-share oleh Pak Riyadi ya, kali 9. Itu sangat mudah menggunakan jari yang dilipat. Kira-kira seperti itu ya Bu ya? Iya, iya. Cukup kayaknya ya. Baik, kita sekarang ke pembagian.
Ya, nanti untuk penjumlahan dan pengurangan di sesi akhir aja ya, karena mudah. Ya. Pembagian. Pembagian ya. Misalkan saya punya angka 7, 3, 9, 4, 5, 6 misalkan. Bagi 2. Sama dengan berapa? Kalau menggunakan cara bersusun, ini ditulis dulu ya. Kalau menggunakan cara bersusun, biasanya anak-anak mungkin butuh waktu sekitar 1 menit ya baru selesai. Nah, kita menggunakan cara sisipan namanya ya. Di pola matematika menggunakan cara sisipan, caranya seperti ini ya. 7 bagi 2, 3. Sisanya 1 taruh sini. 13 ya, 13 bagi 2, 6, sisa 1. 19 bagi 2, 9, sisa 1. 14 bagi 2, 7, tidak ada sisa. 5 bagi 2, 2, sisa 1. 16 bagi 2, 8. Maka hasilnya adalah 3, 6, 9, 7, 2, 8. Contoh lain, misalkan soalnya sekarang adalah 3, 7, 5, 6, 9 misalkan bagi 2. Monggo bisa ditulis. Perhatikan caranya ya Bapak Ibu ya. 3 bagi 2, 1. Sisanya 1. 17 bagi 2, 8. Sisanya 1. 15 bagi 2, 7. Sisa 1. 16 bagi 2, 8. Nggak ada sisa. 9 bagi 2, 4. Sisa 1. Ini sama dengan 18,784. 1/2. Ya, nanti kalau bagi berapa? Bagi 3 ya 1/3. Kalau bagi 4 ya 1/4. Nah, seperti ini untuk pembagian 2. Pembagian 2 dulu ya. Nah, sekarang mungkin ada yang mau nyoba. Saya punya soal 7, 3, 9, 4, 3, 2, 7, 6, 5. Bagi 2 sama dengan. Monggo yang mau coba menjawab, bisa dinyalakan mic-nya. Monggo Bapak Ibu yang coba Bisa menjawab. dicoba Pak. Oke, monggo langsung Bu. 7 bagi 2, 3, sisa 1. Ya. 13 bagi 2, 6, sisa 1. Betul. 15 bagi 2, 7, sisa 1. Ya. 19 bagi 2, 9, sisa 1. Ya. 14 bagi 2, 7, tidak sisa. Tidak ada sisa, betul. Terus Bu? 3 bagi 2, 1, sisa 1. Ya, betul Bu. 12 bagi 2, 6, tidak sisa. Ya, betul. Terus? 17 bagi 2, 8, sisa 1. Loh, kan tidak sisa Bu. 7 bagi 2. 7 bagi 2, 3, sisa 1. 3. Ya, nggak ada sisa tadi ya. Terus 16 bagi 2. 16 bagi 2, 8, tidak sisa. Ya. Terus 5 bagi 2. 5 bagi 2, 2, sisa 1. Ya. Saya tulis 1/2 ya Bu ya. Ya, betul ya Bu ya. Ya, jadi di cara sisipan ini mau angkanya besar pun nggak masalah ya, karena digunakan cara yang sama. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, berada yang ditanyakan.
sebelum kita masuk ke pembagian 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi intinya caranya sama. Monggo kalau ditanyakan Bapak Ibu. Monggo kalau ditanyakan. Jangan main di ayunan, Ceh. Tabu. Ada yang masih bingung? Monggo Bapak Ibu. Kalau sudah jelas. Pak mau nanya, untuk yang Ya. 1/2 itu tergantung pembagiannya berapakah? Iya. Kalau bagi 3 ya 1/3 nanti Bu ya. Ya Bu ya. Gitu ya Pak. Ya, sisanya sebagai pembilang dan bilangan pembaginya sebagai penyebut. Sisanya sebagai pembilang dan bilangan pembaginya sebagai penyebut. Paham ya Bu ya? Mungkin Baik, ada lagi Pak. yang ditanyakan? Ada yang ditanya, monggo. Untuk ini hanya berlaku untuk pembagian 2 atau untuk yang angka lain? Berapapun Bu. Bagi berapapun digunakan cara yang sama. Ya Bu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo Bapak Ibu, kalau ditanyakan. Oh iya, tadi bagi 9 ada yang menggunakan menggunakan jari yang dilipat ya. Enggak apa-apa ya, saya selingi dulu. Jadi kali 9 bisa juga menggunakan cara ini ya. Ini atau segini sama aja. Ya. 3 kali 9 ya, dihitung dari kiri ya, 1, 2, 3. 3-nya dilipat. Ya, yang ini 2, yang sini 7, 27. Ya Bu ya. Yang sini 2, yang sini 7, 27. 4 kali 9, 1, 2, 3, 4. 4-nya dilipat. Ya, sebelah yang dilipat ini 3, yang sini 6, 36. Ini ada di channel YouTube sebenarnya. 6 kali 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya dilipat. 5, 4, 54. 7 kali 9, 7-nya dilipat, yang sini 6, yang sini 3, 63. Itu ya Bapak Ibu ya, bisa? Ya, bisa. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah, Pak. Ya. Nah, baik, kalau sudah bisa, kita coba lagi yang pembagian 3, ya Bu ya. Mau bagi berapapun digunakan cara yang sama. Ya, pembagian 3. Misalkan soalnya 5, ini angkanya aja ya, 2, 9, 3, 4 bagi 3. Digunakan cara yang sama, 5 bagi 3. 1 ya, sisa 2. 22 bagi 3, 7. Sisa 1. 19 bagi 3, 6. Sisa 1. 13 bagi 3, 4 ya. Sisa 1. 14 bagi 3, 4 ya. Sisa 2. Jadi 2/3. Nah, seperti itu. Caranya sama saja. Ada yang mau coba jawab Bu, untuk soal selanjutnya? Saya bikin soal, ini acak aja Bu ya. 4, 1, 5, 9, 7. Bagi 3 sama dengan. Monggo ada yang mau coba jawab? Bu, Pak, saya Pak. Iya Bu, monggo, berapa Bu? 4 bagi 3, 1. Ya, sisa? Sisa 1. Betul. 11 bagi 3, 3. 3 ya, sisa? Ya, sisa 2. Betul, 25 ya. 5 bagi 3, 8. Betul, sisa? Sisa 1. Betul Bu, 19 bagi 3. 19 bagi 3, 6. Betul, sisa? Sisa 1.
Ya, 17 bagi 3. 17 bagi 3, 6. Oh, kok 6, Bu? 5 5 ya. Sisa ya, 2 ya. sisa 2 ya. Jadi Berarti 2 per 3. Ya. Nah, Dan sekarang saya ulangi. kalau ada soal seperti ini ya. 6, 2, 3, 5 bagi 3. Ini saya jelaskan dulu ya, Bu ya. 6, 2, 3, 5 bagi 3. Ini biar tidak bingung. Ya, ini saya jelaskan dulu ya. Kalau ditemui soal seperti ini, maka 6 bagi 3 itu kan 2. Pas ya? Nah, di sini ada angka 2 yang nggak bisa dibagi 3. Maka ini tulis 0 dulu. Baru sisa 2-nya di sini. 23 bagi 3. 7 ya. Sisa 2. 25 bagi 8, bagi 3 maaf, 8 sisa 1 atau 1 per 3. Kenapa ada 0? Karena 0 ini, 0-nya ya, ini menentukan nilai tempat namanya. Ya, mungkin yang Bapak Ibu guru paham ya, tentang nilai tempat. Bagi wali murid yang mungkin masih bingung, nilai tempat ini 6, 2, 3, 5 ya. Ini menempati nilai tempat ribuan, nilai tempat ratusan, nilai tempat puluhan, nilai tempat satuan. Nah, jadi 0 ini menentukan nilai tempatnya. Ya, 0 menempati nilai tempat ratusan. Ini 0 menempati nilai tempat ratusan. Jadi hasilnya 20, 78, 1 per 3. Nah, seperti itu. Ada yang masih bingung? Monggo bisa ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan. Pak, mohon maaf, bisa bertanya? Oke, monggo, Bu. Oke. Kalau seumpama, Pak, Ya. untuk soalnya Berapa, Bu? 2005 dibagi 5, cara menjelaskan ke anak seperti apa? 2005 dibagi 5 ya, Bu ya? Oke, seumpama. Tak tulis dulu ya, Bu ya. Oke. 2, 0, 0, 0. 2005, enggak apa-apa ya, Bu? 20.005 enggak apa-apa ya, Bu ya? Karena nama aja ya. Iya. Bagi 5. Sama dengan. Nah, sama aja, Bu. Karena 2 enggak bisa dibagi 5, maka yang depan digabung. Yang depan digabung ya, Bu ya. Hasilnya 4. Betul ya, Bu ya? 0 bagi 5, 0. 0 bagi 5, 0. 5 bagi 5, 1. Jadi hasilnya 4001. 0 bagi 5 bisa ya, Bu ya. Yang nggak bisa dibagi itu adalah 5 bagi 0. Ini yang nggak bisa didefinisikan. Itu ya, Bu ya. Iya. Jadi hasilnya 4001. Nah, Budan, berarti kalau tidak bisa dibagi itu 0, nggih? Iya, karena 0-nya menentukan nilai tempat. Tak kasih contoh satu ya, Bu ya. Tak kasih contoh lagi nggak apa-apa, nggih? Nggih, siap. Tak kasih contoh lagi, misalkan bagi 5. Bentar, tak bersihkan dulu. Atau gini, tak kasih di pembagian ini ada 3 macam ya, Bu ya. Ada 3 macam. Ini saya hapus enggak apa-apa ya. Di pembagian ini ada 3 macam. Untuk tipe soalnya ya. Nanti semuanya ikut 3 macam ini, Bu. Semuanya ikut 3 macam. Saya kasih contoh bagi 5 aja ya, dengan angka yang sedikit beda-beda. Misalkan nomor 1, ini yang macam 3-nya ya maksud saya. Yang macam 3-nya ya. Ini nomor 1 ini 2, 7, 6, 5. Bagi 5 sama dengan, nah, nanti dulu.
Yang nomor 2. 6, 7, 2, 5. Bagi 5 sama dengan yang nomor 3. 5, 2, 6, 7 bagi 5 sama dengan. Monggo ditulis dulu Bapak Ibu. Sudah ya? Nah, kalau sudah nih perhatikan. Yang paling depan ini ada angka di depan yang nggak bisa dibagi 5. Maka angka yang di depan ini digabung. Digabung langsung. Jadi 27 bagi 5, 5. Ya. Sisanya 2. 26 bagi 5, 5. Betul ya. Sisanya 1, 15 bagi 5, 3. Ya, kalau nomor 2 gampang ya, karena 6 lebih besar dari 5 ya langsung dibagi aja. 6 bagi 5, 1, sisa 1. 17 bagi 5, 3, sisa 2. 22 bagi 5, 4. Betul ya? Sisa 2, 25 bagi 5, 5. Nah, sekarang yang tipe ketiga. 5 bagi 5, 1. 2 tidak bisa dibagi 5. Letaknya di tengah. Nah, 2-nya di tengah ya. Ya. Kalau ditemui angka yang nggak bisa dibagi dan letaknya di tengah, maka tulis 0 dulu. Baru sisa 2. 26 bagi 5, 5. Sisa 1. 17 bagi 5, 3. Sisa 2 atau 2/5. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau ditemui angka yang di depan nggak bisa dibagi, langsung digabung. Kalau ditemui di tengah nggak bisa dibagi, tulis 0. Kenapa ada 0? Kembali lagi saya ulangi ya, ini 0 menentukan nilai tempat. Nah, seperti ini. Nah, sudah tipe-tipe ini aja. Mau bagi 6, bagi 7, bagi 8, bagi berapapun, hanya ada 3 tipe ini aja untuk pembagian. Insya Allah sudah jelas ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Monggo. Ya. Ada yang masih bingung Bapak Ibu? Monggo ditanyakan. Bisa ditanyakan. Sudah cukup jelas? Insya Allah. Jelas ya Bu ya. Sudah ditulis ya? Tapi misalkan nggak sempat nulis ya sama aja. Nanti bisa dilihat diulangi lagi live streaming yang dibagikan oleh Pak Riyadi. Bisa dilihat besok atau lusa, monggo. Ya, jadi ini aja untuk pembagian. Nah, sudah ya. Izin bertanya, Pak. Oh, enggak, monggo, Bu. Ya, yang nomor 3. Oh, ini masih belum selesai. Nomor 3 ya, Bu? Ya. Iya, 5, 2, 6, 7 bagi 5 ya. Nah, itu bagian kenapa nggak digabung aja Pak yang 26? Itu Oh, langsung. ya itu makanya tipe Kenapa 3 harus ini. ditulis 0? 0 menentukan nilai tempatnya, Bu. Oh, beda kalau misalnya 2-nya itu di depan, Pak. Oh, 2-nya di depan digabung. Yang tadi barusan saya hapus itu. Ya. 0 ini menentukan nilai tempat, Bu. Kalau nggak ada 0-nya, maka bunyinya akan 153 ya. 0 ini menentukan nilai tempat yang ratusan 0-nya ini. Oh gitu ya Pak ya. Ya, 0-nya ini menentukan nilai tempat ratusan. Nah, ini nilai tempat ribuan.
yang ini ratusan, yang ini puluhan, yang ini satuan. Makasih, Pak. Oke, seperti itu ya. Nanti Ya, diulang Pak, ya. lagi, dilihat lagi di live streamingnya ya. Bisa dilihat Ya. lagi. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, di grup saya sudah sampaikan tadi ya bahwa ada satu orang yang komentarnya yang paling bagus ya, itu mendapatkan buku ya. Itu atas nama Ermiza Nora, ada hadir. Bu Ermiza Nora ada. Bu siapa Pak? Ermiza Nora. Atas nama Ermiza Nora, Pak. Mungkin nama di YouTube-nya sama nama aslinya beda, Pak. Biasanya gitu. Oke, itu saja Pak. Ermiza Nora. Oh, ada Pak. Pakai nama ini? Hadir hari ini? Bapak Ibu, Bu Nora. Ada? Tadi kayaknya ada ya, atau terpental Pak ya. Tapi meskipun ya tetap yang dapat ya Bu Ermiza. Oke. Baik, berarti Fik Pak ya, ini kita sampaikan bahwasanya yang dapat buku pola hitung Pak ya. Pola matika Pak, yang terapi itu. Terapi pola matika ya. Yang perkalian pembagian. Yang perkalian dan pembagian ya. Ya. Oke, nanti kita sampaikan di grup ini yang bocoran WA. Ya, nanti ya Bu Ermiza bisa WA Japri Pak Haryadi atau Japri saya. Pak Haryadi aja ada. Ya, alamatnya tentang alamat Bu Ermiza Nora, nanti alamatnya bisa ditanyakan. Ya, atas nama Bu Ermiza Nora. Ya. Nah, ini ya. Nah, mungkin diinformasikan sedikit Pak Haryadi tentang yang tanya, kerjasama. Pak. Oh ya, masih ada yang tanya, monggo Pak. Kalau 2000 dibagi 3 itu gimana Pak? 2000 dibagi? Misalkan bagi 3. Bagi 3 ya Pak. 2000 dibagi 3. Gimana untuk menjelaskannya Pak? Oke, tersun. Oke Pak. Ini yang tipe pertama tadi ya Pak ya. Karena 2 nggak bisa dibagi 3, maka langsung 20 Pak. Karena 2 nggak bisa dibagi 3, maka langsung 20. 20 bagi 3 berapa Pak? 6 ya Pak ya? 6. Sisa 2 ya Pak ya? 6. Sisa 2 ya? Sisa 2. 20 bagi 3 sama ya 6 ya Pak ya? Sisa 6 lagi. 2. 6 lagi ya Pak ya? Sisa 2, maka 2 per 3. Ya. Kalau sudah terakhir ya sisanya sebagai pembilang dan bilangan pembaginya sebagai penyebut, Pak. Iya, Pak. Matur suwun, Pak. Oke. Pak. Nah, sebelum saya jelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan, ya, saya mau jelaskan sedikit tentang yang program kerjasama kursus. Mungkin diinformasikan sebentar Pak Haryadi yang kerjasama kursus. Terus saya jelaskan hitung-hitungannya Pak Haryadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Derajat atas kesempatannya. Bapak Ibu, ini tambahan informasi saja ya. Jadi di pola matematika atau terapi matematika atau pola hitung ini sudah banyak mitra kami ya di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Jadi ada beberapa titik yang sudah bekerja sama dengan kami ya. Pak Derajat izin share screen. Monggo Pak. Jadi pola matematika ini di beberapa titik sudah bermitra dengan kita Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kita bisa memberikan manfaat pada beberapa lembaga kursusan ya. Tapi ternyata kalau lembaga kursusan banyak yang mundur Bapak Ibu dengan biaya yang besar. Karena Pak Derajat dulu biaya besar, terus kita mencoba untuk meminimalisir, bahkan bahasanya tidak ngomong kursusan besar. Bisa jadi Bapak Ibu punya ruangan kecil yang bisa dimanfaatkan untuk belajar dengan anak-anak kita. Jadi di sini kita
menyampaikan siapapun bisa jadi pengusaha kursus matematika hitung cepat dengan polamatika. Jadi investasi ini Bapak Ibu jangan berpikir investasinya dulu. Jadi biaya yang ini insya Allah akan cepat dikembalikan. Jadi investasinya awal mula kita 2.500.000 Bapak Ibu. Dan ada yang 3 juta juga sebelumnya Pak Derajat itu ada beberapa titik seluruh Indonesia, bahkan ada yang puluhan juta juga ya, ada yang sampai 30 juta. Itu per MOU dengan bimbel atau MOU dengan kursusan lainnya. Di sini investasinya hanya 2 juta saja Bapak Ibu. Keuntungannya ini salah satunya adalah selama 4 tahun Bapak Ibu punya kerjasama dengan ini Polamatika ya, dengan biaya 2 juta ini. Jadi hanya sampai 14 September ini kita kasih waktu Bapak Ibu ketika ingin bermitra dengan kita dengan biaya ini 2 juta ini sampai 14 September. Jadi hanya 1 minggu saja Bapak Ibu ya. Di sini ada tulisan 1 atau 2 bulan kembali modal. Nanti Pak Derajat akan menyampaikan bagaimana menghitung kembali modal ini, bahkan dengan SPP yang sangat minim sekali, ya, dengan pertemuan yang sangat banyak, karena modulnya kita sudah lengkap Bapak Ibu ya, mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD. Yang SMP nanti bisa gabung di jenjang yang SD yang atas biasanya seperti itu. Jadi fasilitas dengan biaya yang seperti ini Bapak Ibu, lisensi buka kursus terapi matematika atau polamatika ya, ini lisensi dari Pak Derajat karena Pak Derajat sudah punya lisensi, bisa dikelola di rumah, buka kelas di ruangan yang ada di rumah. Jadi boleh Bapak Ibu ketika punya kamar yang bisa diajak siswanya, karena nanti insya Allah akan dicontohkan Pak Derajat ya. Jadi misalkan siswanya cuma 5 itu bagaimana, artinya cukup enggak, bisa kembali enggak, bisa untung tidak. Nanti kalau Bapak Ibu tak paham bisa ditanyakan. Terus pelatihan 4 kali bagi 2 tutor. Jadi Bapak Ibu nanti ketika bermitra tidak kita lepas begitu saja. Kita akan ajari sampai bisa. Artinya ngomong 4 kali ini minimal Bapak Ibu ya. Ketika masih ada yang ada kendala, kesulitan dan lain-lainnya kita tetap pantau karena di sini kembali ke 4 tahun kerjasama ini. Jadi bahkan bisa jadi tutor yang sudah kita ajari mengundurkan diri atau mungkin keluar kota atau bagaimana, ya kita harus mengajari lagi yang seperti itu. Jadi 4 kali bagi 4 tentor. Jadi 2 tentor ya. Ini 4 kali pertemuan, insya Allah di beberapa mitra yang sudah kita jalani, insya Allah sudah cukup ya. Walaupun ada yang inginnya nambah lagi, artinya nambah itu pemantapannya. Mendapatkan 5 buku pola hitung dan 5 buku terapi matematika senilai 400. Jadi Bapak Ibu 2 juta ini sudah dikurangi buku. Jadi kalau Bapak Ibu mau pesan buku ya nanti dapatnya ini sepaket ini ya. Jadi sebentar ya. Sebentar. Oke. Nah, ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala sedikit. Jadi mendapatkan 5 buku pola hitung. Jadi ini sepaket. Jadi 5 buku pola hitung dan 5 buku terapi matematika. Yang tadi sudah di awal kita sampaikan, jika Bapak Ibu ingin pesan harganya 80.000 itu. Jadi ini sudah kita di sini sudah 400.000 itu berarti 10 paket 5 pola hitung dan 5 terapi matematika atau 10 paket ya. Terus 2 bulan BIP dengan hanya 10 siswa nanti akan disampaikan Pak Derajat ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ingin bermitra dengan kita, insya Allah kita bantu tentang bagaimana prosesnya. Jadi silakan menghubungi saya langsung boleh atau ke Pak Derajat boleh ya. Itu Pak Derajat mungkin bisa ditambahi tentang bagaimana untuk teknis selanjutnya. Sudah ada suaranya, Ustaz. Halo Pak Derajat? Oh belum Pak. Pak Derajat, halo? Halo Pak Derajat? Ya Pak. Ya, sudah Pak. Sudah ya Pak?
Sudah, Pak? Tadi nah, X Sudah, Pak, sudah. Ya. plus 2X plus 1 ya. Jadi gitu cara. Untuk tingkat kecamatan ini SPP-nya 100.000 ya. Pak Zazat, mohon maaf Pak Zazat. Ya. Bentar ini. Sudah. Monggo sudah lanjut, Ya. Pak. Ya. SPP 100.000 ya untuk tingkat kecamatan. Ini jumlah siswa per kelas. Jumlah siswa per kelas 5 sampai 10. Ini kelasnya di rumah ya. Nah, dengan hitungan seperti ini maka misalkan kita ngitung 10 siswa ya, hitung 10 siswa. 10 siswa kali 100.000. Maka ada uang masuk 1 juta ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada royalti 10% ke kita ya Bu ya. Royalti 10%. Jadi 100.000 dari SPP. Jadi nanti Bapak Ibu dapat neto 900.000. Nah, kalau di kota, ya, di kabupaten kota, ini di Jember Kota ya, itu SPP-nya 200.000. Ya, SPP-nya 200.000 ya. Sama ya, misalkan 10 siswa, maka kalikan 200.000. Sama dengan 2 juta. Royalti 10%. Ya, 1.800.000. Nah, ini hitungannya sederhana gini aja Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencari siswa 10 itu, kalau kondisi sekarang ya sudah tatap muka, terus perayaan Agustusan, karnaval, olahraga macam-macam sudah selesai. Ini memang peluangnya di bulan September ini untuk kursusan sangat bagus ya. Untuk kursusan sudah sangat bagus ya. Hitung-hitungnya seperti ini. Jadi dengan investasi 2 juta yang sudah dapat buku senilai 400.000. Ya. Jadi ini investasinya 1.600.000 ya. Ya, ini investasinya 1.600.000 ya. Nah, dalam 1 bulan Bapak Ibu sudah bisa kembali BEP ya, sudah bisa BEP. Kalau yang di kota ya, kalau yang di kecamatan 2 bulan BEP, kalau yang di kecamatan. Kalau jumlah siswanya 10 ya. Nah, seperti itu. Ya, untuk cari siswa 10 itu nanti kita akan dukung ya dengan bisa diadakan yang webinar gratis wali murid langsung dengan saya, bisa lewat brosur, bisa lewat flyer by WA, nanti kita bantu semua untuk toolnya untuk marketing ya. Nah ini nanti kursusnya di rumah ya, manfaatkan ruangan kosong yang ada di rumah, salah satu ruangan kosong dimanfaatkan. Terus kursusnya lesehan ya, jadi Bapak Ibu nggak usah bingung beli kursi apapun, nggak usah. Jadi gelar karpet aja, nanti pakai meja yang meja lipat biasanya ya, atau meja bikin sendiri yang meja lesehan ya. Meja lipat yang kayak untuk lomba lukis anak-anak TK atau lomba menggambar untuk anak-anak SD itu seperti itulah. Kalau lesehan ya sama ya, sama dengan meja-meja lesehan yang biasanya ada di tempat-tempat lesehan. Nah, mungkin sampai yang sini khusus untuk yang kursus ada yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Oke, Pak Derajat. Jadi Ya. Biasanya Bapak Ibu di awal itu ada formulir pendaftaran. Nah, ini bisa diatur Bapak Ibu. Formulir pendaftaran itu siswa itu biasanya dapat buku itu yang paket itu diberikan. Nah, itu bisa berbayar Bapak Ibu. Misalkan awal mula pendaftaran itu.
bisa 100 Bisa 100.000. 100.000 ya, berarti 100.000. Nanti Bapak Ibu beli bukunya ke kita kan cuma 40.000, berarti kan sudah kembali 60.000. Nah, ini sudah kembali juga. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk apa? Untuk ini kemitraan kita. Jadi salah satunya memancingnya biasanya kita adakan ketika ada mitra itu mengadakan webinar, Pak Derajat langsung yang isi. Webinar pada orang tua, bahkan dengan orang tua dan siswanya. Biar nanti setelah itu kalau sudah berminat dengan model menghitung seperti ini, ikut gabung di mitra, insya Allah di situ modelnya adalah per kelas. Per kelas itu pakai model per semester Bapak Ibu. Jadi sudah ada paketan dari kita, modulnya ya. Modul yang diberikan ke siswa, satu pertemuan, satu lembar seperti itu. Ya sebenarnya bisa siswa dikasih satu buku penuh, tapi ya nanti sama anak-anak dikerjakan langsung Bapak Ibu. Kurang asik. Biasanya diberikan lembar di fotokopi seperti itu, dijelaskan materinya, terus dicoba di anak-anaknya. Itu Bapak Ibu katanya. Silakan. Kemarin yang webinar terakhir dari Sulawesi ya, dari Sulawesi. Dari kota mana lupa kemarin Pak? Buli Pak ya. Ya Buli. Ini ada yang tanya Pak Derajat, Bu Eni. Wali murid ada 51 kemarin yang ikut webinar. Ya Bu Eni, monggo Bu. Ada yang chat Pak. Satu minggu berapa kali pertemuan? Oh ya, seminggu 2 kali Bu. Seminggu 2 kali Bu. 1 minggu 2 kali Bu Eni. Bisa dijelaskan itu mungkin Pak, pertemuan biayanya di mungkin standar biaya di kota atau di ini sudah Pak. Sudah saya tulis Pak, ya. Yang di kecamatan enggak kelihatan Pak pengajarnya. Oh, ini yang pengajar yang investasi Pak. Langsung Pak, belum saya potongkan. Kalau nanti menggunakan jasa tentor dari luar, misalkan anak-anak mahasiswa atau apa ya, biasanya per pertemuan kalau di kecamatan 30.000, kalau di kabupaten kota kayak di Jember 40.000 Pak, per pertemuannya. Jadi nilai-nilai ini dikurangi nanti. Tapi di awal saya sarankan untuk diusahakan untuk ngajar sendiri dulu aja. Ya, cari peserta. Kecuali nanti seperti itu Pak Derajat ya. Ya. Kadang-kadang kita sibuk, kita malah meminta tutor untuk yang menghandle, kita tinggal terima hasil sisanya. Monggo, bisa. Nanti bisa itu akan dijelaskan di apa di pelatihan pertemuan ya. Teknis saja. Ya. Yeah. Mungkin ada yang ditanyakan? Satu pertanyaan lagi mungkin. Setelah itu saya lanjutkan ke penjumlahan pengurangan dan teknik bayangan sebentar nanti kok. Teknik bayangan karena kemarin sudah bisa. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Satu pertanyaan. Buka mic Bapak Ibu silakan. Oke, ini Pak. Tidak ada yang tanya Pak Derajat. Ya, kalau sudah paham semuanya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan untuk materi yang penjumlahan pengurangannya. Dan saya hapus dulu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan yang terkait kerjasama kursus bisa japri ke Pak Riyadi ya penjelasannya. Taruh Ibu. Sambil nunggu, ya mungkin masih ada yang ditanyakan. Ya, penjumlahan dan pengurangan ini saya menjelaskannya nggak butuh waktu lama ya, mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit ya. Taruh Bapak Ibu ya. Penjumlahan dan pengurangan. Setelah penjumlahan dan pengurangan, kita langsung belajar yang teknik bayangan. Teknik bayangan nanti soalnya nggak usah ditulis, langsung dijawab. Penjumlahan. Misalkan 17 tambah 15.
Biasanya kan ini untuk anak kelas 1 ya, menggunakan cara susun ya biasanya ya. Biasanya menggunakan cara susun. Ya. 17 biasanya menggunakan cara ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seringkali menyulitkan anak-anak ya karena ada simpan. Nah, di pola matematika nggak ada lagi cara seperti itu, tapi caranya seperti ini. 1 tambah 1, 2, ditulis 2. Nah, terus 7-nya turun dan 5-nya turun. Nah, sekarang soalnya menjadi 27 tambah 5. 32. Ya, mau tambah berapapun digunakan cara yang sama. Misalkan 38 tambah 26 misalkan. Caranya sama ya. Yang depan ditambahkan 5 ya. Setelah itu 8 tambah 6. 58 tambah 6. 64. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Ada Bapak Ibu yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya. Yang ratusan pun sama ya. Misalkan 126 tambah 57 misalkan. Caranya sama ya. 12 tambah 5. 17. Maka sekarang 176 tambah 7. Ya, 183. Jadi di penjumlahan ini tidak ada lagi yang namanya simpan. Ya, karena cara simpan ini bagi anak kelas 1 SD yang seringkali menyulitkan untuk belajarnya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Ini semuanya ada di buku yang pola hitung kalau ini ya. Ya, nanti pemesanan buku bisa ke Pak Aryadi, pemesanan buku. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya? Nah, sekarang pengurangan. Bapak, maaf. Oke, Pak. Monggo, Pak. Kalau penjumlahan yang ini kan ratusan ya 126. Kalau Ya. misalnya yang ribuan itu yang Sama dihitung saja. tetap 2 angka di depan atau yang 3 angka depan? Ya, betul. Seperti itu, Bu ya. Nanti belajarnya bertahap ya. Di buku ini sudah ada. Oh, iya. Misalkan 126 tambah 25. 4 lah. Ya, sama, Bu. 12 tambah 2. Maaf, 12 tambah 25. 37 ya, Bu ya. Kembali lagi belajarnya bertahap ya, Bu ya. Itu ya, Bu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pengurangan? Nah, pengurangan ini ya yang seringkali guru-guru penyampaian ke siswa seringkali kesulitan ya untuk pengurangan ya. Kenapa? Terutama guru kelas 1 SD ya. Karena di pengurangan ini digunakan yang namanya pinjam. Ya. Nah, cara pinjam ini yang seringkali menyulitkan anak-anak untuk belajar. Ya. Saya coba bikin soal yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Bikin soal yang sederhana dulu. Cara pinjam. Sederhana dulu aja. 32 kurang 15 misalkan. Saya review sedikit untuk yang cara pinjam ya. Cara pinjam kan seperti ini ya. 2 karena nggak bisa dikurangi 5 maka pinjam
Pinjam ya, pinjam 1 ya, maka pinjam. Ya, pinjam 1 ya, dari sini ya pinjamnya. Dari 3 ya, ini berarti 12. 12 kurangi 5, 7. Karena ini dipinjam, nah dicoret dulu ya. Tinggal 2. 2 kurang 1, 1. Nah, bagi anak-anak kelas 1 ini sangat menyulitkan ya. Ada angka yang dipinjam, ada angka yang dikurangi. Nah, ini bagi anak-anak kelas 1 sangat menyulitkan. Nah, di pola matematika cara sederhana aja, 3 kurangi 1. 2 ya. Maka sekarang soalnya menjadi 22 kurang 5. Caranya gimana? Dihitung mundur. Ya, 22 kurang 5 dihitung mundur ya, gunakan jari. 21, 20, 19, 18, 17. Nah, perhatikan perbedaannya ya, antara ini dengan ini. Nah, yang cara susun membingungkan ya anak-anak ya, karena ada yang dipinjam, ada yang dicoret, ada yang dikurangi, seperti itu ya. Nah, dengan cara yang sama, misalkan 91 kurang 25 misalkan, ya caranya sama aja, 9 kurangi 2, 7 ya. 71 kurang 5. Dihitung mundur ya, 66. Nah, seperti itu untuk pengurangan. Yang ratusan, ya caranya sama. Misalkan 2, 3, 4. Kurang 4, 8 misalkan. Sama aja caranya ya. 2, 3. Kurang 4. 19 ya. Jadi 194 kurang 8. 186. Nah, seperti itu aja cara. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Sebelum saya lanjutkan ke sesi akhir, materi terakhir yaitu tentang teknik bayangan yang perkalian, yang kebanari. Ya, setelah ini layar akan saya, video akan saya buka. Satu pertanyaan mungkin untuk yang ini. Monggo, Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Monggo, Bu. Dari yang penjumlahan dan pengurangan ini, berarti nanti kita ngambilnya selalu angka yang di depan, yang satuan yang ditinggal ya, Pak? Satuannya saja ditinggal ya, betul. Ya, satuannya aja berarti yang ditinggal ya. Ya, baik betul. Itu nanti angkanya ratusan ataupun ribuan atau puluhan Sama ribu saja, ya. sama saja ya. Kembali lagi belajarnya bertahap ya, Bu ya. Ya. Oke, jadi terima puluhan kasih. kurang satuan, puluhan kurang puluhan, ratusan kurang puluhan, baru ratusan kurang ratusan ya. Oke. Ya, terutama Oke. yang pengurangan ya Bu ya. Kembali lagi ini adalah cara penyampaian yang lebih memudahkan anak-anak untuk belajar gitu aja Bu. Ya. Ya, karena dengan penggunaan cara susun yang pinjam ini seringkali guru kesulitan untuk menjelaskan ke anak. Ya Bu ya. Yap. Itu ya Bu ya. Iya Pak, Nah, baik. terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Baik, sekarang kita coba yang saya kembali ke layar dulu ya. Ya. Nah, baik. Itu materi yang dari hari pertama dan kedua ya. Nah, sekarang yang teknik bayangan ya. Yang teknik bayangan adalah bagaimana soal nggak usah ditulis dan Bapak Ibu juga menjawabnya dengan jawaban yang langsung dengan cara didiktikan. Mungkin ada yang mau nyoba Bapak Ibu, monggo bisa dinyalakan mic-nya salah satu peserta. Atau langsung siapa yang mau coba jawab Bapak Ibu, monggo.
Dimulai dari yang puluhan kali satuan dulu ya. Ada Bapak Ibu? Yang mau coba? Bu Aris ya, Bu Ari. Yang bisa dijawab siapa? Dicoba dulu. Bu Ari ya? Gimana? Ari. Gimana? Bu Ari ya Bu? Ibu Ari ya Bu ya? Bekasi ya Bu ya? Iya. Ya Bu Ari, coba ya Bu ya. Yang puluhan kali satuan ya Bu ya. Saya Iya, kasih Pak. contoh dulu Bu, yang sederhana dulu. Misalkan Ya. 58 kali 2 sama dengan, Ibu mendiktenya adalah 10 tambah 1, 11, dan 6. Saya ulangi ya Bu ya. Bukan dijawab 116-nya ya Bu ya, tapi didiktekan ya. Oh ya. 58 Tapi- kali 2 sama dengan 10 tambah 1, 11, dan 6. Tapi saya kayaknya menghitungnya agak lambat. Enggak apa-apa Bu, yang penting cara diktenya benar. Ya Bu Hari ya. Mendiktenya benar dulu, yang penting itu dulu Bu. Kecepatannya dari sering latihan gitu aja Bu Hari. Ya. Dicoba ya Bu ya. Iya, iya Pak. Ya, siap. Dicoba ya Bu ya. 59 kali 3 sama dengan, enggak boleh nulis Bu. Enggak, Pak. Ini cara 59 bayangan. Kali 3 sama 59 dengan. kali 3, 5 kali Sama. 3. 5 kali 3 betul Pak? 5 Langsung kali aja, Bu. 3, 5. Enggak usah 5 kali 3 Bu, kelamaan. 15 ditambah tambah 1 ya. 59 kali 3, 15 tambah 2 sama Ya. dengan 17 dan 3 dan 9. dan 7 Bu. Oh, dan 7 ya, Pak. 7. Lupa. Ulangi, Pak. 59 kali 9. 3 sama dengan Ya, 59 15 tambah 2, 17 dan dan 7. Iya betul. Dan 7 ya betul. Kan 27. Iya. 9 kali 3. 9 Coba kali lagi 3 ya Bu ya. lupa. Coba lagi Iya, ya Bu ya. Ya Pak, sekali lagi Pak. Enggak usah cepet-cepet Bu. Yang penting diktenya benar. Ya. Cepetnya nanti dari sering latihan. Yang sekarang diktenya pelan-pelan atau lambat enggak apa-apa ya Bu ya. Siap. Oke. 58 kali 4 sama dengan 58 kali 4 berarti saya jadi ngeblank sih Pak. Tambah 3 dan 2. satu soal Bu. Gimana Bu? 58 kali 4. 58 kali ya 20 58 ulangi Pak 58 kali 4 sama dengan tambah ya. 4 sama dengan Lu kok tambah 4 Bu? tambah 3 tambah 3 sama dengan 24 3 Loh. dan Dan 2. 23 Bu. 23 jadi ngeblank Pak jadi. Ya sudah. Nanti latihan ya Bu ya. Iya, Pak. Maklum Nggak Pak, apa-apa. saya ngajarnya bahasa Indonesia ini. Tidak apa-apa Bu. Yang lainnya monggo yang coba jawab. Bayangkannya masih susah. Tidak apa-apa Bu. Bu Mas Rani, coba Bu. Boleh. Dicoba Pak. Dari kota mana Bu? Dari Wakatobi Pak. Sulawesi Tenggara. Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ya Bu ya. Oh ya. Coba ya Bu ya. Yang puluhan kali satuan ya Bu ya. 67 kali 5 sama dengan 42 tambah 2 dan 0. 67 Bu. Oh, 67. Iya. 42 67 Kali 5 Bu. Kali 5 Bu. 42. 30 tambah 30 tambah 4 dan 2. Loh. Keliru Bu. 67 kali 5 Bu. 30 tambah 3. 30 tambah 3 5 dan Dan 5. Kali 5 ya Bu ya. 30 Tambah 3. 33 33 dan 5. dan 5. Ya. Iya, betul. Lagi ya Bu ya. Terlalu semangat Pak. Masih harus ditulis ini kita, Pak. Enggak apa-apa, latihan aja ya. Nanti ke anak-anak targetnya seperti ini ya Bu ya. Setidaknya teknik bayangan puluhan kali satuan bisa menguasai dengan baik. Ya, kenapa? Karena dengan puluhan kali satuan menguasai dengan baik ya. Nanti soal aplikasi apapun, soal terapan apapun akan mudah mengingatnya. Dan ini cara ini kalau sudah bisa anak-anak ya Bu ya, Bu Ari ya, itu digunakan selamanya Bu, enggak usah khawatir nih dengan.
Ya, saya sudah ngajar selama 15 tahun Bu di Paula Matika ya. Murid-murid saya SD, yang dulu SD sekarang sudah ada yang jadi dosen, sudah ada yang masih kuliah apa. Kalau ketemu saya coba saya kasih ini game pertanyaan-pertanyaan masih bisa dengan baik menjawabnya dengan cara sama dengan pada saat saya mengajarkan dia waktu dia masih SD. Kenapa? Cara dikte adalah cara belajar terbaik ya Bu ya. Karena itu sudah masuk di pikiran bawah sadar, cara diktenya sudah masuk di pikiran bawah sadar. Jadi nggak usah belajar pun, ditanya kapanpun pasti bisa. Karena sudah masuk di pikiran bawah sadar. Di teori otak kalau sudah masuk di pikiran bawah sadar, long term memory Bu, ingatannya dalam jangka panjang. Itulah kira-kira gambarannya ya. Ya, Bu Ari nanti nggak usah khawatir. Misalkan putranya masih SD misalkan ya, nggak usah khawatir apa anak-anak saya kok susah ya, anak-anak pasti lebih susah. Enggak, anak-anak biasanya lebih cepat di teknik bayangan dibandingkan dengan bapak atau ibu gurunya. Ya, Pak, ini saya kan juga ikut pelatihan ini karena anak saya kebetulan kelas 5 SD dan kelas 2 dan kelas 3, kelas 2, 3 dan 5 tuh Pak Drindil. Pas Bu, iya. Nah, kalau buka kursusan enak sudah ada siswa 3. Saya sudah punya siswa 3. Ya, nah ya. Ini yang kelas 3 kan udah mulai, yang kelas 5 kan itu udah malu, aduh matematika itu susah, gurunya marah-marah terus kalau masuk kelas gitu kan. Makanya saya coba pas ada kebetulan ini kita coba-coba saya ikut gitu kan. Ya. Ya, nanti dicoba lebih enak memang beli bukunya Bu. Beli bukunya satu aja, nanti bisa dicobakan ke putra-putrinya. Bukunya itu cuma panduan ya Bu ya, urutan belajarnya seperti ini gitu aja intinya, gitu aja lah. Ya. Ya, bukunya akan nanti dipakai terus Bu, dipakai terus intinya seperti itu. Ya, mungkin ada lagi yang nyoba, satu peserta lagi. Monggo Bapak Ibu. Bu siapa Bu? Bu Sri Pak, Bu Sri. Bu Sri dari kota Bogor ya Bu ya? Iya. Bu Sri ya. Coba ya Bu ya. 56 kali 7 ya Bu ya. 56 kali 7 sama dengan 5 kali 7. 35 tambah 56 ya? Iya, 56 ditambah 6 kali 7, 4 dan 2. Berapa? Loh, berapa dulu 35 tambah 4? Tadi berapa Pak ulang? 56 kali 7 ya Pak ya? Ya, 56 kali 7. 35 ditambah 3, 38. Tambah 4. Tambah 4 Bu, 56 kali 7 Bu. Tambah 4 Bu. 56 kali 7. 56 kali 7 kan Pak? 35 iya. Ditambah 4 dan 2. 56 39. berarti 60 dan 2. 39 dan 2. 39 dan 2. 39 dan 2 ya Bu ya. Iya. Ya nanti latihan di rumah ya Bu ya. Ya, tapi intinya yang penting di awal mendiktenya pelan-pelan aja. Di awal mendiktenya pelan-pelan aja. Nanti kalau sering latihan, kecepatannya bisa didekatkan dengan seringnya latihan gitu aja. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari saya cukup. Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo satu pertanyaan sebelum ditutup oleh Pak Riyadi. Ini sudah jam 9. Monggo, ada satu pertanyaan? Tunggu ya Bang. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan untuk kita bersama Pak Derajat langsung gitu. Tidak ada ya Pak. Sudah ya. Kalau nggak ada ya, saya akhiri sampai sini ya. Nanti belajarnya bisa dengan diulang lagi yang live streaming sekarang sama kemarin ya, bisa diulang lagi. Nanti diajar pelan-pelan di sana. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat grup ya. Grupnya akan terus dibuka ya sampai terus lah Pak ya. Ya sekalian untuk silaturahmi ya, untuk biar saling bisa nyapa seperti itu. Baik, untuk informasi buku bisa langsung pesan ke Pak Riyadi
Terus untuk informasi kursus juga sama ya, nanti bisa pesan bisa ditanyakan ke Pak Aryadi ya. Informasi kursus itu kursusnya di rumah ya, kursusnya di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu punya tempat di rumah langsung bisa digunakan untuk buka kursus. Ya, nanti ada pelatihan selama 4 sesi ya. Pelatihan meliputi ya keseluruhan ya, pecahan desimal, soal cerita, terus tangga satuan dan banyak lagi yang lainnya. Ya. Nah, itu mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Pak Aryadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Derajat atas materinya yang luar biasa. Benar Bapak Ibu, intinya kita harus sering-sering mencoba. Kalau tidak mencoba ya kita ada kesulitannya. Jadi tadi itu insya Allah kalau Bapak Ibu mempraktekkan untuk kepada anak-anak kita, insya Allah kita juga akan terbiasa. Gitu. Sebelum saya akhiri, ini Bapak Ibu contoh modul kita dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi per semester bahasanya itu pembelajarannya seperti ini. Ini yang kita bagikan ke mitra-mitra kita yang bergabung sehingga ini bisa langsung diberikan kepada anak-anak. Ini Bapak Ibu tentang modulnya. Terus untuk presensi sudah kita share di chat ini juga, terus di grup juga Bapak Ibu ya. Silakan nanti diisi presensi yang hari kedua. Jadi di sana nanti akan saya ambil untuk membuat sertifikatnya. Jadi saya ambil untuk membuat sertifikatnya sehingga mohon namanya yang lengkap ya. Jadi nanti kita tidak membuat ulang biar enak seperti itu. Terus yang pesan buku juga kita share juga linknya. Jadi silakan Bapak Ibu. Kalau pesan buku boleh COD Bapak Ibu. Kita sudah terima COD. Jadi kalau kita menggunakan yang Raja Ongkir itu beberapa kali kita ada kendala. Artinya kendalanya itu ternyata biayanya tidak sama dengan yang di sana. Artinya biaya kita kirim itu lebih besar ternyata dengan yang sebenarnya. Jadi Raja Ongkir ternyata tidak pas ya. Ditulisnya Raja Ongkir 40 ternyata ngirim kita 58. Jadi lebih banyak ternyata Bapak Ibu. Jadi monggo pakai COD tidak apa-apa jika Bapak Ibu ingin beli sepaket buku pola hitung dan terapi matematika secara harga 80.000 gitu. Itu Bapak Ibu mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari di 2 malam ini ada manfaatnya. Kita sama-sama mengaplikasikan pada anak-anak kita Bapak Ibu ya. Kalau yang anak-anak atau siswa semoga bisa langsung dipraktekkan ya. Nah, insya Allah ini luar biasa untuk nantinya ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila dalam 2 malam ini kita ada kendala atau ada yang merampas di Bapak Ibu dan Anda semuanya. Kami mohon maaf. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.